Nah, kita belajar tentang metode pengolahan air sederhana. Jadi secara sederhana air itu bagaimana sih untuk mengolahnya? Nah, pertama netralisasi. Jadi netralisasi ini artinya kita menetralkan air yang sebelumnya asam atau basa, kita netralkan dengan penambahan ini ya, untuk air yang bersifat asam, misalnya air gambut, ya dengan cara memberikan kapur atau gamping. Ya, kita tambahkan kapur ke dalam air yang asam tadi sehingga airnya kondisinya netral. Nah, fungsi pemberian kapur di samping untuk menetralkan air juga untuk membantu efektivitas proses selanjutnya. Kemudian yang kedua, koagulasi dan flokulasi. Koagulasi itu adalah proses perubahan cairan atau larutan menjadi gumpalan-gumpalan lunak, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Sedangkan flokulasi ini mulai segera terbentuk setelah destabilisasi di zona pencampuran atau setelah adanya guncangan. Jadi flow-flow itu akan muncul karena ada guncangan, ya, seperti gambar ini. Jadi flow-flow itu berkumpul menjadi ukuran yang lebih besar dan ini nantinya akan mengendap, ya. Kalau koagulasi, ya menjadi koagulan ya, di sini masih belum terendapkan ya di proses koagulasi. Kemudian ada sedimentasi. Sedimentasi ini di yang terakhir. Jadi air itu didiamkan dalam beberapa saat ya sehingga hasil vlog-vlognya tadi itu mengendap menjadi lumpur dan ini tinggal kita ambil ya endapannya. Dan air bersihnya udah bisa langsung digunakan. Nah, kemudian penyaringan apabila air olahan mempunyai padatan dengan ukuran yang seragam. Maka saringan yang kita gunakan adalah single medium. Penyaringan dilakukan dengan cara membuat saringan bertingkat, yaitu ada saringan kasar, misalkan ada kerikil atau ijuk ya, kemudian sampai ke saringan halus ya menggunakan pasir atau menggunakan spons. Kemudian ada tangki penampung, jadi air yang sudah kita olah tadi kita tampung ya ke satu tempat, bisa menggunakan toren atau drum plastik ya ukuran 220 liter sampai 550 liter. Fungsi dari tempat ini adalah untuk menampung air, ya, proses aerasi atau pengembusan dengan udara. Kemudian peralatan lainnya adalah pompa aerasi. Ini bukan pakai pompa ini ya, tapi pompa untuk gelembung-gelembung udara ya di dalam air ya. Fungsinya untuk menambahkan oksigen. Jadi pompa aerasi ini adalah pompa dengan tekanan ya dengan penampal 5 cm, tinggi 50 cm. Fungsinya untuk memasukkan oksigen ya dalam udara membentuk oksida besi atau oksida mangan yang dapat diendapkan. Kemudian ada bak penyaring. Ya, bak penyaring seperti yang di atas tadi ya. Bak penyaring ini terdiri dari bak plastik yang berbentuk kotak. Kemudian ada saringan-saringannya ya, ada kerikil, pasir, kemudian ada arang, ijuk, dan juga koral. Nah, bak penyaring, jadi susunan dari bak penyaring itu dari paling dasar ke atas adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat di lapisan 1 itu ada kerikil atau koral dengan diameter 1-3 cm, tebalnya 5 cm. Kemudian lapisan 2 itu ada ijuk dengan ketebalan 5 cm. Lapisan 3 ada arang kayu dengan ketebalan 5-10 cm. Dan lapisan keempat itu ada kerikil dengan diameter yang lebih kecil, ya, sebesar 5 mm, ketebalan 5 mm. Kemudian ada lapisan 6. Lapisan 5 itu ada pasir silika diameter 0,5 mm. Kemudian lapisan 6 itu kerikil dengan diameter 3 cm, tebalnya 3-6 cm.